بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di dalam kesempatan hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jemaah rahimakumullahu taala, kita sudah beberapa awal Sya'ban. Bulan Sya'ban yang tinggal 1 bulan untuk masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan bulan Ramadan dengan baik, yang penuh maghfirah, yang penuh rahmah, yang penuh kebebasan dari api neraka. Ibu-ibu rahimakumullah taala, kita hari ini bahas tentang wudu. Wudu itu adalah satu ibadah atau satu syariat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, wudu itu adalah kunci salat, dan salat itu adalah kunci surga. Oleh karena itu kita memperbaiki wudu kita. Karena kadang-kadang orang kalau sudah wudu, sudah biasa saya udah wudu. Padahal belum tentu wudunya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama dijelaskan wudu yang benar, wudu yang bagus, berwudu dengan bagus dan benar itu adalah menghapus seluruh dosa. Oleh karena itu kita selalu memperbaiki wudu kita, selalu kita berlomba-lomba untuk bagaimana cara berwudu yang baik. Kita belajar cara berwudu yang baik, apa itu teorinya atau prakteknya. Karena itu adalah satu ibadah sekali lagi yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kunci salat. Kata Rasulullah SAW, miftahus salah al-wudu. Kunci salat itu adalah bersuci atau berwudu. Oleh karena itu bagaimana kita menghasilkan salat yang benar atau sahihah, atau salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau wudu kita saja enggak benar. Oleh karena itu di dalam kesempatan pembahasan kita hari ini adalah tentang wudu. Kita sudah berkali mungkin sudah sampaikan beberapa tentang wudu. Kalau hari ini kita mungkin masuk ke di dalam apa yang namanya fardu wudu, ya. Jadi fardu wudu ada fardu, ada sunnahnya. Gabungan fardu dan sunnah itulah yang akan menjadi wudu kita sehari-hari yang kita lakukan untuk kita melaksanakan salat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahimakumullah taala, ada 7 fardu wudu. Ada 7 fardu wudu yang kita hari ini belajari.
dan ditambah lagi sunnah wudu ada sekitar 12 atau 13. Gabungannya itu adalah menjadi wudu kita yang kita sering lakukan ya. Ibu-ibu rahimakumullah taala, yang pertama adalah an-niyah. Ya, fardu wudu itu adalah yang pertama an-niyah. Niat itu ada di dalam hati. Ya huwa azmul qalbi ala fi'l al-wudu imtithalan li amri Allah ta'ala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi harus di dalam hati, enggak perlu diucapkan, dan itu adalah karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Ya, amalan itu adalah tergantung dengan niatnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua adalah ghaslul wajhi min a'la al-jabhah ila muntadha adh-dhiqn. Ghaslul wajhi min a'la al-jabhati ila muntaha adh-dhiqn. Wa min watad al-udhni ila watad al-udhni. Jadi ghaslul wajh artinya adalah, yang kedua adalah membasuh muka. Batasannya dari mana? Kata ulama adalah min a'lal jabhah. Ya, dari atas dahi. Ya, orang bilang mambatis sya'ar. Ya, numbuhnya rambutnya. Ya. Sampai ya atas, dari atas dahi sampai dagu, ya itu panjangnya, ya panjangnya. Nanti lebarnya adalah dari batas garis telinganya, ya sampai garis telinga yang sebelah kirinya. Itu batasan muka. Ya, batasan muka yang harus diperhatikan di waktu berwudu. Oleh karena itu lebih aman adalah dengan dua tangannya. Ya, lebih aman mengambil airnya itu dari dua tangannya. Ya, kalau satu khawatir nggak nyampainya. Ibu rahimakumullahu taala. Yang ketiga adalah ghaslul yadain. Ini yang kedua, mohon maaf, dalilnya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, faghsulu wujuhakum. Ya, faghsulu wujuhakum, basuhlah mukanya. Ya, jadi itu dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Yang ketiga adalah mash atau ghaslul yadaini ilal marfagain. Ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, sampai siku. Mana siku itu? Saya buka. Ya, ini sikunya. Ya, ini batasannya. Kalau bisa sedikit di atas ini. Ya, jadi dari atas sampai ke sini. Ya, sikunya itu jangan sampai kadang-kadang kita punya baju yang agak sempit, susah ditarik, akhirnya dibiarkan saja dan gak kena sikunya, wudunya batal. Ya. Dan yang ketiga adalah perhatikan belakangnya. Kadang-kadang depannya bisa, belakang ini gak kena airnya. Makanya kata ulama lebih bagus siku itu dinaiki ke atas sedikit. Ya, di atas sikunya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah marshur ras. Sama juga. Yang ketiga dalilnya di dalam surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah ayat 5, surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Yang keempat adalah atau keempat ya, mashur ras minal jabhati ilal qafa. Mengusap kepala dari
dari keningnya ya sampai belakang ya, sampai tungkuk ya. Jadi sampai ujung awal mulai lehernya ya. Ya di situ batasnya. Ya, ada batas rambutnya. Nah, kenapa dikatakan kepala bukan rambut? Karena ada orang yang mungkin punya kepala nggak punya rambut. Ya. Jadi nggak ada rambut, kan ada yang nggak numbuh rambutnya kan? Enggak, makanya kata Allah di situ bukan rambut, kepala. Ya, kepala ya. Nah, sebagian ulama bilang ada sebagian, walaupun sebagian dari rambutnya atau dari kepalanya. Cuman dicontohkan di dalam hadis Rasulullah SAW adalah mashir ra'si minal jabhati ilal qafa, mengusap kepala ya dari depan sampai ke belakang. Nah, kalau wanita itu, kalau laki-laki bagusnya saja dari begini ya, diambil airnya, air itu dari kerannya atau dari paknya, terus dilepas. Begini, ini ya, sampai ke belakang, sampai ke belakang ini. Kalau laki-laki balik lagi ke depan, kalau perempuan nggak, sampai ke belakang saja, yang perlu balik lagi ya. Ya. Yang kelima adalah ya, sama juga dalilnya di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 6. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Juga dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, makanya diperhatikan ya tumitnya itu kadang-kadang belakang itu enggak kena air, apalagi orang yang masuki kakinya di bawah keran saja gitu ya. Nah, itu kadang-kadang enggak masuk air, padahal Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, wailun lil a'qab yaumal qiyamah minan nar, celakalah atau buat tumit itu yang enggak dibasuhkan waktu berwudu, jadi kena ke api neraka ya. Makanya mendidik anak khususan yang sudah balik, kita harus ngawasin wudunya ya. Jangan sampai, maka kita waktu itu kita akan keluarkan buku semua belum selesai, itu diperhatikan, karena ancaman itu, ancaman buat orang yang enggak membasuh tumitnya. Kan itu kan batasannya mata kaki. Tumit itu adalah di bawah mata kaki. Dan itu sebagian banyak orangnya yang melupakan. Khususan orang yang enggak cuman wudu saja, enggak tahu bagaimana caranya berwudu yang benar. Nah, makanya hal kecil ini menurut kita itu kadang-kadang isi pengajian, dibahas apa hari ini, wudu, alah udah tahu. Padahal belum tentu dia melakukan itu. Nah, oleh karena itu diperhatikan itu ya. Diperhatikan ya kaki, karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu ancaman ya, wailun lil a'qab minan nar yaumal qiyamah. Jadi aqab itu adalah tumit ya, jangan yang enggak sampai air wudunya. Nah, oleh karena itu diperhatikan itu. Yang keenam itu adalah tertib, yakni berurutan ya. Jangan loncat ke satu, dari satu loncat ke tiga atau ke empat, jadi berurutan. Yang ketujuh adalah al-muwalah. Al-muwalah itu adalah terus menerus. Jadi kalau kita berwudu enggak boleh putus. Ya kalau putus sebentar masih balik, masih anggota tubuhnya itu masih ada basah enggak apa-apa. Cuman kalau bagus ya,
wudu itu adalah dengan terus menerusnya, ya, dikerjakan di dalam satu waktu, jadi jangan sampai putus-putus. Itu adalah 6 rukun atau 6 fardu. Yang 7 ya, 7 mohon maaf, 7 itu adalah semua menjadi fardu. Sebenarnya kuncinya yang 5 ya, niat, muka, tangan, kepala sama kaki. Yang 6 itu tartib saja ya, tartib itu aja berurutan. Yang ke-7 itu adalah al-muwalah, artinya adalah terus menerus ya. Ibu-ibu rahimakumullah taala, kita pindah ke atau yang kita kan enggak dengar ada misalnya digosok atau enggak gitu ya. Nah, perhatikan ya, sebagian ulama menganggap ya menggosok anggota wudu itu ada termasuk fardu ya. Jadi anggota wudu tadi ya, menggosoknya itu adalah termasuk di dalam fardu ya. Oleh karena itu diperhatikan menggosoknya anggota tubuh kita yang kena wudu. Dan ada sebagian yang lain ulama menganggap itu adalah sunnahnya, walaupun wajib kita lakukan, walaupun sunnah juga kita lakukan ya. Pindah ke yang sunnah. Yang pertama adalah mengucap bismillah atau mengucap bismillah. Nggak perlu bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah ya. Ya, jadi mengucap bismillah. Jadi niat, habis niat mengucap bismillah. Dikatakan sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya. Tidak sempurna wudu bila tidak mengucapkan nama Allah. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi kalau kita enggak mengucapkan bismillah, enggak sempurna wudu kita. Terus yang kedua adalah ghusl al-kaffaini thalathan qabla idkhalihima fil ina. Membasuh dua telapak tangan 3 kali sebelum mulai berwudu. Ya, 3 kali. Ya. Di antaranya kalau kita bangun dari tidur, yang pertama dimasukin di satu masukin di dalam piana atau tempat wudunya atau baknya atau gayungnya. Itu bagusnya masukin tangan dua-duanya, karena kita nggak tahu tangan itu dia semalam tuh kemana gitu. Itu sunnah ya. Jadi kalau walaupun kita bangun sebelum, walaupun nggak mau wudu juga, misalnya bangun ke kamar mandi malamnya masih jam 1, jam 12, belum juga salat malamnya, kita bagusnya masukin aja tangannya di dalam itu gayungnya itu, dan membasuh dua telapak tangan 3 kalinya di dalam. Yang ketiga adalah as-siwak, bersiwak, menggosok gigi. Ya bagusnya mulut itu adalah bersih. Ya. Nah, makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, laula ana asyaqqu ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Jadi Rasul sebenarnya enggak memberatkan umatnya ya, padahal sebenarnya kalau diperintahkan untuk umatnya bersiwak setiap wudu ya. Kalau di Timur Tengah itu selalu semua yang berwudu itu pegang siwak ya,
yang ada dari kayu. Kalau kita umrah atau haji itu kan ada banyak di sana. Nah, kita apa yang kita lakukan? Sikat gigi aja. Kalau merasa mulutnya ada baunya, khususan yang orang yang memakan yang mungkin masih sisa baunya ada di dalam mulut, itu bagusnya disikat gigi. Apalagi salat subuh yang bangun dari tidur, ya. Sebelum berwudu lebih bagus disiwak. Yang keempat, ya, berkumur-kumur. Nah, kita kadang-kadang kumur-kumurnya itu adalah cuman masukin air di dalam mulut dikeluarkan, ya. Padahal sebenarnya itu kumur-kumur itu apa maksud, apa tujuannya kumur-kumurnya? Tujuannya kalau ada sisa makan, ya, sisa makan atau sisa apapun di dalam mulut itu bisa keluar. Makanya kita kumur-kumur itu diacak-acak aja airnya ke dalam mulut. Sebenarnya contohnya. Dengerin ya suaranya. Harus begitu. Jadi apapun yang ada di dalam mulutnya, sisa makan yang ada di celak giginya itu bisa keluar. Jangan cuma masuk keluar gitu, masuk keluar, ya nggak bisa. Yang ada lengket di dalam ini apa namanya, di dalam lidahnya, di bawah lidahnya, di atas tenggorokannya, atau di atas ini apa namanya, atas lidah itu, yaitu nggak akan keluar. Itulah fungsinya mengkumur-kumur gitu. Bukan masuk air di dalam mulut keluar gitu aja. Yang kelima, al-istinthaq wal istinthar. Istinthaq itu adalah masuk air ke mulutnya, istinthar itu dikeluarkan. Jadi masuk ya nan ujungnya begini. Nah, masuk air sampai nyurup juga. Ya, menyurup airnya. Itu namanya istinthaq, ya. Menghirup air dengan hidungnya dan mengeluarkannya lagi. Memang agak pedes sebenarnya. Cuma tuh buat kesehatan ternyata bagus. Orang yang selalu benar-benar itu istinthaq dan istinthar itu jarang kena flu kata orangnya yang sudah pengalaman, ya. Kita belum di ilmiahnya kita belum bisa mungkin dibuktikan. Cuman orang yang biasa melakukan itu, ya, sudah bisa itu bikin lebih sehat. Ya, saya punya dokter juga yang teman itu THT, ya bilang begitu. Wudunya yang benar sebenarnya akan membersihkan hidungnya dari hal-hal yang kotor. Itu. Ya. Yang keenam adalah takhlilul lihya. Kalau orang yang ada jenggotnya yang tebal, bagus itu adalah air harus masuk ke dalam celah-celah rambut jenggotnya. Yang keenam adalah al-ghuslu thalath. Yang ketujuh, ya. Yang keenam itu adalah menyisir jenggot dengan air bersama air berdasar pada kata-kata ulama, ya. Jadi itu masuk ke dalamnya. Ibu nggak ada punya jenggot, ibu-ibu. Yang ketujuh adalah dilakukan sebanyak 3 kali. Dilakukannya semua itu sebanyak 3 kali. 3 kali. Sedangkan wajibnya adalah 1 kali. Dan yang kedua atau yang ketiga adalah sunnahnya. Jadi yang sekali itu
wajibnya. Yang dua, yang ketiga adalah sunnahnya. Yang keempat adalah dilarang. Jangan bilang, saya belum puas, keempat aja nggak apa-apa. Nggak bisa, salah. Jadi kalau ternyata ragu-ragu ini ketiga atau kedua, udah anggap aja kedua gitu. Jangan menjadikan keempat, karena empat itu adalah yang dilarang. Yang ke-8 adalah membasuh telinga luar dalam. Ya, mashil udhnain zahiran wa batinan. Jadi luar, dalam dan luar. Gimana caranya? Tadi pas persamaan ada airnya di tangan itu bekas kepala tadi, bagusnya begini ya. Terus ini kepala kan, terus ke depan, balik lagi ke depan, masih ada air ini masuk ke dalam. Ini muter di dalam, dua ini muter dua dalam, yang ini di luar. Gitu. Belakang. Belakangnya semua dari ujung bawah sampai ke atas. Nanti kita contohin ntar. Ya. Cuman bukan ujungnya. Gitu. Ya itu hati-hati. Yang berikut dia adalah ke-9 ya. Ke-9 adalah celak yang ada di jari. Ya. Merenggangkan selak jari tangan dan kaki. Sini ya, Bu ya. Gini. Ya, itu dirapihin, jangan cuman enggak kena sama sekali. Karena kan kadang-kadang ada kotor di situ. Yang ke-10 adalah tayammun. At-tayammun apa? Mulai dari atau mendulukan yang kanan ketika membasuh tangan dan kaki. Jadi di waktu membasuh tangan dan kaki itu harus kanan dulu. Bukan kanan ke kiri. Pindah dari ke kiri ke kanan, kanan kiri 3 kali, enggak salah itu. Kanan dulu 3, baru kiri 3. Apakah itu tangan atau kaki? Yang 11 adalah atalatul ghurrah. Membasuh atalatul ghurrah itu jadi sampai ke mensempurnakan wudu, sampai ada, kita kan kadang-kadang ada lihat kan ke lehernya lah itu ya. Nah, itu adalah sunnah saja. Jadi artinya berwudu dengan baik. Yang ke berapa? 12. An yabda min mashir rasi bimuqaddimati. Membasuh kepala atau mengusap kepala mulai dari bagian depannya sampai belakangnya. Dasarnya hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha rasuhu bi yadihi fa aqbala bihima wa adbara bihima bada'an muqaddimat ar-rasi hatta dhahaba bihuma ila qafa'a thumma raddahuma. Jadi ini hadis, dasarnya hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Rasul pas dia mengusap kepalanya, di dalam hadis dijelaskan itu dari depan sampai ke belakang. Dia sampai ke belakang, dia balik lagi ke depan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yang terakhir adalah membaca doa sesudah berwudu. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Di dalam hadis itu akhirnya Rasul bersabda, "Man tawadda fa ahsana al-wudu." Barang siapa
berwudu lalu lalu berdoa, ya, doa wudunya dan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, futihat lahu abwabul jannah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah SAW, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya', akan terbuka untuk dia, ya, surga atau pintu surga yang 8, ya, masuk dari pintu mana yang dia inginkan, ya. Pintu surga 8 semua akan panggil, tinggal dia mau masuk dari mana yang mau dia, yang menginginkan dia. Luar biasa itu. Padahal amalan apa ini? Amalan sunnah. Bayangkan ibu-ibu bagaimana yang wajib, ya. Ya, oleh karena itu kita lakukan yang wajib, kita lakukan yang sunnah. Mudah-mudahan itu adalah menjadi dasar kita berwudu dengan baik, dan mudah-mudahan menjadi salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kunci wudu itu adalah kunci salat itu adalah wudu. Kunci salat itu adalah berwudu. Ya. Ini adalah wajibnya dan sunnahnya. Ya. Makanya perhatikan tadi yang saya katakan, enggak boleh melebihi dari 3 kali, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Majah, man tawadda thalathan wa qala man zada faqad asaa. Tawaddu, kata Rasulullah SAW, mohon maaf, tawaddu thalathan wa qala man zada faqad asaa wa zalam. Siapa yang yang melebihi dari 3 kali, ya, berarti dia berbuat tidak baik dan anyaya atau zalim. Oleh karena itu sekali lagi, 1 wajib, 2 dan 3 adalah sunnahnya. Jadi perhatikan, ya, karena kadang-kadang orang menganggap udahlah saya lebihin biarin lebih sempurna wudunya. Enggak ada lebih-lebih itu. Syariat enggak membolehkan. Ya, oleh karena itu kita mudah-mudahan sekali lagi bisa memenuhi yang 7 dan ditambah 13 jadi 20. Ya, 20 itu adalah rukunnya atau fardunya dan sunnahnya, fardunya dan sunnahnya. Ya. Silakan ada yang bertanya atau kita menambahkan, silakan. Ya. Saya mau tanya, ya. Itu kan kita kalau wudu pakai pecoran biasa enak gitu, ya. Ya. Tapi kalau diciduk gimana tuh, kucurin ke muka, ke tangan gimana? Kan tangan sebelah mungkin pegang ini. Ya, pegang. Ya, maksudnya pakai gayung gitu. Ya, pakai gayung. Pakai gayung bisa saja, cuman khawatir nggak sempurna saja. Ya, bisa saja sebenarnya wudu asalnya sampai karena pakai tangan satu pasti otomatis kan. Nah, makanya tangan itu harus memastikan sampai ke batas-batas yang tadi kita jelaskan. Boleh enggak? Boleh. Cuman harusnya memastikan kalau yang pakai kerannya itu pakai 2 tangan dia aman akan sampai gitu. Cuman kalau yang pakai 1 tangan kemungkinan enggak nyampe kepada batasan tadi atas dan pinggiran kanan kirinya. Atas bawah sama pinggir kanan kiri. Itu yang kita khawatirkan. Nah, makanya kalau bisa ada yang bantu itu lebih baik gitu. Pakai gayung cuman ada yang bantu anak atau cucu atau siapa, ya, lebih aman itu. Cuman kalau pakai gayungnya dan tangan satu sendiri bisa enggak sah, cuman asal memastikan kena semua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya cara membasuh kepala, kalau misalnya berkerudung itu seperti apa? Kepala itu masih ada masuk di dalam hukumnya al-mashu 'alal khaffain. Ya, itu al-mashu 'alal khaffain itu adalah
masuk di dalam, nanti kita bahas itu termasuk wa ammal mashu 'ala al-jabair fala yashtarit lahu taqdim. Jadi termasuk perempuan yang berwudu ya di tempat yang umum. Cukup itu adalah di atas jilbabnya, Bu. Boleh. Cuman yang sering ya. Kalau kita lihat itu sama masuk ke dalam, kita akan bahas boleh kita mengusap kaos kaki dan sepatu. Hukumnya itu masuk ke jilbab perempuan, itu masuk ke hukum itu. Kalau ada darurat, nanti kita bahas insyaallah sesudah selesai wudu ini. Itu kalau orang musafir itu boleh 3 hari 3 malam. Jadi nggak perlu dibuka. Pas cuman ada syarat-syaratnya. Kalau jilbab itu nggak ada syaratnya. Cuman kalau ternyata darurat. Kan sekarang tempat peristirahatan itu nggak bisa itu sebelah kanan lagi, perempuan ke kiri gitu kan biasa kan? Iya. Nggak ada batasnya sama sekali. Makanya saya kalau sama anak sama istri suruh aja masuk ke kamar mandi dulu. Waktu di kamar mandi aja lah kalau begitu. Kenapa? Karena terbuka itu. Cuman kalau kita dan susah dan darurat cukup itu, Bu, basuhkan tangannya dulu ya. Terus lepas airnya, Ibu dan jilbabnya di atas itu sampai ke belakang sedikit. Sah itu. Cuman mukanya ini yang menjadi masalah. Muka harus dibuka kerudungnya. Mukanya bagaimana? Masukin air ke dalam kan nggak mungkin. Dan jilbabnya itu kan melewati batasan telinga kan? Makanya kalau darurat itu perhatikan itu. Boleh dibolehkan. Ya Allah alam. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Menyambung yang tadi ya. Kan tadi misalnya di luar tadi tempat wudu itu terbuka. Ternyata di kamar mandi misalnya ada keran untuk berwudu tapi menyatu dengan kloset misalnya ya. Itu lebih utama wudu di kamar mandi dengan membuka jilbab atau di luar tapi bersih gitu misalnya. Lebih utama di kamar mandi yang tertutup lebih utama. Karena berwudu di kamar mandi itu sah. Wudunya sah. Cuman meyakinkan, mengamankan jangan ada najasahnya. Gimana lakukan kita? Kita pakai sendal. 1. Sebelum kita berwudu siram dulu kamar mandinya itu. Karena kan yang masuk di situ orang macam-macam. Mungkin kadang-kadang mohon maaf orang buang air kecil itu kemana-mana. Makanya lebih bagus siram dulu. Siram dulu baru berwudu. Kalau ibu bertanya dari mana aman? Lebih aman di kamar mandi ya, karena akan sempurna wudunya. Dan boleh ulama membolehkan berwudu di dalam kamar mandi. Cuman afdalnya di luar. Cuman ini kan darurat. Dan yang kedua itu kan ibu keadaan ya buat apa terbuka aurat? Buat apa kita mohon maaf pakai jilbab? Boleh pakai jilbab rapi di luar panjang lagi. Terus ada di satu waktu terbuka rambut kita, muka kita di depan orang yang bukan mahramnya. Itu termasuk dosa. Dan kadang-kadang mohon maaf ya, ibu-ibu, mohon maaf ya saya di perumahan misalnya. Itu kadang-kadang orang rapi pakai jilbab, cuma sama tukang sayur nggak pakai jilbab, pakai baju rumah, kan nggak bagus begitu. Ya artinya itu yang jual sayur siapa? Bukan manusia. Manusia. Sama, nggak boleh di luar, di dalam, kecuali orang yang bukan atau orang yang muhramnya. Makanya tadi pertanyaannya mana afdal? Afdal di kamar mandi, walaupun kita afdalnya wudu di luar kamar mandi. Cuma ini kan hal yang akan terbuka satu aurat yang dilarang gitu, dilarang keras oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada?
Nah, termasuk yang makruh wudu, yang dilarang waktu berwudu diantaranya tadi dilarang untuk berwudu di tempat yang ada najisnya. Ya. Jadi kita hati-hati dengan tempat yang ada najasahnya. Ya. Cukup dulu ya, kita coba lihat di luar, mungkin bisa ya. Bisa nggak? Di wastafel aja. Contohnya aja, kita nggak terlalu ini. Otomatis kalau orang berwudu itu pasti sudah datang ke tempat wudu, sudah itu namanya niat. Ya, sudah ada niat ya, nggak perlu diucapkan. Jadi sudah datang, rencana dia berwudu, sudah itu namanya sudah niat. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Basuh telapak tangan 3 kali. Ini caranya ya, caranya. Nah, jadi ini celah-celahnya masuk gitu. Kadang-kadang kita cuman begini, gitu ya. Seharusnya gini. Nah, balik lagi ke kiri ya. Yang berikutnya adalah apa? Kumur-kumur. Ya. Tiga kali. Nah, yang berikutnya adalah istinsyak. Nah, ini air kan, ada airnya. Tiga kali. Sampai bisa terasa ke dalam. Bisa terasa. Ya, 3 kali. Habis itu baru muka. Ini air ya. Sampai kena batasan tadi yang kita bilang membatas syar nih, ujung rambut sampai dagunya ya. Ya. Terus daun telinganya itu apa? Garis telinganya kanan dan kiri. Jadi kena. Yang berikutnya adalah, di situ juga bisa yang tadi jenggotnya sekalian sama mukanya juga bisa. Kita enggak usah terpisah. Yang berikutnya adalah membasuh telapak tangan. Itu bagusnya dari atas, dari ujung jari sampai sikunya. Diperhatikan ini belakangnya, ya. Terus sampai atas nih ya, udah melewati batas ya. Terus yang kedua adalah ke kiri 3 kali, sama juga sampai batasannya atas. Ada yang dalilnya dari sini juga. Yang ke berikutnya adalah mengusap kepala. Ini air saya ambil, saya lepas. Masih ada sisa air, masuk ke telinga dalam, dan ini ke telinga luar. Gitu. Ya, baru ke kaki. Mata kaki. Sama juga mengambil jari ya, jarinya yang saya tadi bilang, yang terus yang diperhatikan ini belakang ya, diperhatikan belakang. Nah, ini terus kalau jarinya diperhatikan, cuman dari atas ke belakang, dari atas jarinya ke belakang ya, kanan dan kiri. Itu diperhatikan. Makanya tumitnya itu kadang-kadang dilewati. Padahal tumit itu batasan di bawah mata kaki. Ya. Itu praktiknya. Sederhana, cuman kalau kita sudah ngerti nggak akan sulit gitu. Dan itu akan kebiasaan. Malah kalau kita ada salahnya, kita akan pasti balik lagi. Jadi
Tadi kaki kiri kanan ya. Kiri kanan. Ini kacamata dulu. Apa? Pertanyaan lagi Ustadz, mohon maaf. Setelah mengetahui tata cara ada yang wajib, sunnah dan makruhnya, terus kita ternyata yang kemarin-kemarin ada yang keliru Ustadz. Bagaimana untuk memperbaiki? Apakah kita harus tobat dulu atau bagaimana cara memperbaiki? Kita terus harus memperbaiki terus. Yang pertama, yang kedua yang sudah lewat karena kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan Allah berdoa, Allah mengampuni dosa atau mengampuni kita lah. Ya, karena kita, makanya kenapa kunci itu ilmu. Ya, saya keliling Bu ke masjid-masjid, ke perusahaan atau PT atau apalah, itu yang paling pertama saya ngajarkan itu. Dan saya mengalami apa? Banyak yang gak hadir. Coba kalau saya bahas tentang misalnya, maaf ya, pernikahan, penuh. Gitu. Cuman kalau bahas masalah wudu, udah tahu Ustaz itu gitu. Padahal itu inti. Ya, bagaimana kalau kita memahami ilmu yang lain, ilmu wudu aja kita nggak tahu. Nah, itu yang harus kita perbaiki dari awalnya. Walaupun mohon maaf mungkin ada yang bilang, Ustaz Syarif ini ulang-ulang aja terus. Ya nggak masalah. Kita biarkan kita sempurnakan wudu kita. Biarkan kita sempurnakan salat kita, karena itulah kunci utama. Ya. Makanya awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab adalah salatnya. Nah, bagaimana kita menghasilkan salatnya padahal wudunya kita belum sempurna, belum baik. Ya, itulah yang harus kita perhatikan. Pelan-pelan saja Bu, pelan-pelan berubah insyaallah. Ujung-ujungnya kita akan kebiasaan nanti. Malah kalau ada salah dikir pasti diulang lagi karena enggak yakin dengan itu wudunya agak benar. Cuman ya was-was juga. Ini kerjanya ya sesuai dengan yang ajarkan Ustaz Syarif itu salah, saya ulang lagi. Jangan. Itu was-was namanya. Ya, perbaiki aja, perbaiki dan banyaklah bisa dilihat ada beberapa di YouTube banyaklah ulama-ulama yang menjelaskan cara-cara berwudu yang baik atau yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terbaik adalah menjaga wudu sewaktu-waktu punya wudu. Itu lebih aman. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, silahul mu'min yaumal qiyamah atau silahul mu'min adalah al-wudu. Senjatanya seseorang mukmin adalah berwudu. Jadi kalau mau keluar, mau naik kendaraan, itu lebih bagus keadaan berwudu. Ya, keadaan berwudu, keluar dari rumah keadaan berwudu. Dijaga wudunya itu adalah satu amalan yang baik. Bukan untuk salat saja. Makanya di dalam hadis Rasul yang kita jelaskan, kalau kita berwudu, semua dosa akan jatuh dari anggota wudu kita. Nah, dijelaskan ini bukan untuk salat saja. Kapan ibu berwudu, ya, itu akan jatuh dosa-dosanya. Mau untuk salat atau mau biasa saja. Makanya termasuk hal yang baik, ya. Hal yang baik adalah menjaga wudu. Nah, cuma kalau ada pertanyaan, bagusnya bagaimana? Boleh enggak dua salat dengan wudu? Boleh. Cuman yang lebih afdalnya adalah memperbarui wudu di waktu setiap salat. Setiap salat bagusnya memperbarui
wudu walaupun kita merasa belum batal. Ya. Walaupun kita merasa belum batal, kita lebih baik memperbarui wudu kita. Cuman kalau kita pakai wudu itu untuk salat, selama kita enggak batal itu sah salatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Ada tambahan juga Ustadz. Silakan. Tentang penggunaan air wudu Ustadz. Saat wudu, apakah air itu, kan ada yang wudu itu airnya kenceng banget gitu ya Ustadz ya? Ataukah harus yang sedikit atau yang ya sedikit, airnya kerannya harus sedikit, jangan terlalu banyak. Yang kedua, kalau pas mau ngusap kepala itu bagusnya kerannya dimatikan. Jangan sampai airnya jalan gitu saja. Ya harus diperhatikan wudu. Harus diperhatikan air, mohon maaf, harus diperhatikan airnya. Jangan terlalu banyak israf dengan wudu. Mubazir dengan air yang terbuang begitu saja. Ya, harus diperhatikan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Kita cukupkan dulu karena sudah 10 lewat. Ya, cukup ya? Ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan praktek terus ya, mudah-mudahan kita bisa sempurnakan wudu dengan baik dan mudah-mudahan kita jadikan wudu kita baik. Insyaallah salat kita akan baik dan mudah-mudahan Allah menerima wudu kita dan menerima salat kita. Qul qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita menutup majlis kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.